Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam dan bahagia. Melanjutkan video sebelumnya, saya kali ini akan membahas mengenai lingkup materi dan kapan pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraan, baik program paket A, paket B, dan paket C. Minggu kemarin kita sudah membahas apa saja mata pelajaran yang diujikan, yaitu mata pelajaran yang sesuai dengan struktur kurikulum, baik yang menggunakan kurikulum 2013 atau sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Mari kita simak bagaimana lingkup materi per mata pelajarannya, apakah meliputi semua kelas atau seperti apa, dan juga kapan pelaksanaannya. Mari kita simak dan tentunya kita lihat yang lewat ini. Jangan lupa, singgah juga di kanal saya yang lain, yaitu Beradab di Jalan. Kanal yang ingin mengajak agar lebih beradab di jalan raya. Ada informasi penting terkait berlalu lintas, dan membangun peradaban di jalan raya, serta pengetahuan lainnya seputar jalan raya. Kanal ini juga mengajak kalian semua menikmati keindahan pelosok Nusantara. Menyajikan pengalaman perjalanan yang mengesankan, dibalut dengan liputan sejarah, dan informasi yang enteng dan berisi. Salam satu aspal. Bersatu, keselamatan nomor satu. Bapak Ibu sekalian, kali ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan membahas bagaimana lingkup materi mata pelajaran yang diujikan pada ujian pendidikan kesetaraan dan kapan pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraan tahun pelajaran 2024-2025. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bahwa teman-teman di satuan pendidikan itu kenyataan di lapangan kan masih ada yang menggunakan kurikulum 2013 sampai meluluskan sekarang ini. Namun juga ada sebagian yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, ini nanti agak berbeda Bapak Ibu sekalian. Pada Bapak Ibu yang masih menyelenggarakan atau bagi Bapak Ibu yang masih menyelenggarakan kurikulum 2013, materi pelajarannya itu meliputi semua kelas pada paket C, yaitu kelas 10, 11, 12. Kemudian materi pelajaran paket B itu kelas 7, 8, 9. Kemudian paket A mulai dari kelas 4, 5, 6, 4, 5, 6. Nah, kenapa? Karena kalau di paket A itu kan apa namanya? Mereka tingkatannya tingkatan satu kelas satu 2 3, tingkatan 2 kelas 4, 5, dan 6. Nah, tentunya untuk paket A, paket B, paket C pada kurikulum 2013 yang meliputi masing-masing tiga kelas ini, Bapak Ibu bisa membuat persentase jumlah soal setiap materi pelajaran. Misalnya yang kelas 6, kelas 9, kelas 12 itu 50%. Kemudian kelas tengahnya, kelas 5, 8, 10, 11, maaf, itu 30%. Yang kelas lebih di bawahnya, kelas 4, 7, 10, itu 20%. Jadi 20% di kelas awal, 30% di kelas tengah, dan 12% di kelas akhir. Nah, itu Bapak Ibu, di mana ditetapkan? Ditetapkan di dalam pos UPK. Ini yang untuk kurikulum 2013 gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang kurikulum Merdeka, ini bisa agak lain. Saya menggunakan narasi dapat. Dapat Bapak Ibu masih menggunakan tiga kelas bisa. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, kenapa saya menggunakan kata dapat? Reasoningnya, alasannya adalah kurikulum Merdeka itu berbeda dengan kurikulum 2013 yang pembagian fasenya itu sudah dibatasi capaian pembelajarannya. Nah, sehingga kalau paket A, ya yang diujikan CP yang terakhir saja, yaitu CP pada fase C. Sehingga soalnya meliputi kelas 5 dan kelas 6. Karena soalnya kelas 5 dan kelas 6, maka bisa 50-50 Bapak Ibu sekalian. 50%, 50%. Nah, begitu juga untuk paket B. Nah, paket B ini kan CP-nya hanya satu, ya, hanya satu, yaitu fase D. Nah,
di fase D ini meliputi kelas 7, 8, 9. Nah, ini Bapak Ibu mau bikin presentasi yang berbeda dengan yang paket A tadi bisa. Yang kelas 7 seperti yang kurikulum 13, kelas 7 20%, kelas 8 30%, kemudian kelas 9 50%. Boleh silahkan. Nah, sedangkan yang paket C ini ada dua fase, yaitu fase E dan fase F. Yang fase E dan fase F ini struktur kurikulumnya berbeda. Nah, jadi yang kita ujikan cukup yang fase F. Yang fase F, materi-materi yang ada di dalam struktur kurikulum, itulah yang diujikan. Berarti meliputi kelas 11 dan kelas 12. Nah, perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, untuk materi pemberdayaan dan keterampilan serta muatan lokal itu mungkin berbeda dengan satuan pendidikan yang diindui. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau satuan pendidikan belum terakreditasi dan menginduk ke satuan pendidikan yang sudah terakreditasi, untuk materi pelajaran muatan program pemberdayaan dan program keterampilan tidak perlu diujikan oleh satuan pendidikan terakreditasi karena berbeda, dan ini lebih banyak kepada kokurikuler karena kan pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Ini seperti kokurikuler. Kalau di formal seperti, maaf, ini kokurikuler. Kalau di formal seperti P5, tapi bukan P5, agak beda. Saya katakan seperti, karena itu apa? Untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Sehingga tidak mungkin soalnya bisa sama antara yang menginduk dan diindui. Karena mungkin program pembedaannya berbeda, program keterampilannya beda. Ini dasarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kapan dilaksanakan? Nah, ini kapan dilaksanakan? Nah, Bapak Ibu sekalian, kapan pelaksanaan UPK itu kita melihat, kita tarik dulu dari kapan diluluskan. Kan gitu. Jadi kita harus melihat kapan peserta didik ini diluluskan. Kapan penetapan kelulusan. Nah, kalau kita lihat di dalam pedoman mengenai ijazah yang terbit pada bulan akhir Maret kemarin, yang dikeluarkan oleh Kementerian, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kemendikbudrismen, untuk SD, SMP, paket A dan paket B ini kelulusannya pada hari Senin pertama, hari Senin minggu pertama pada bulan Juni tahun berkenaan. Loh, kenapa menggunakan kata-kata tahun berkenaan? Karena harapannya panduan ini bisa berlaku beberapa tahun. Sehingga di dalam panduan tidak ditetapkan tanggal untuk tahun 2025. Tapi bunyinya Senin minggu pertama di bulan Juni tahun berkenaan untuk paket A. Paket B juga sama. Nah, sehingga kalau kita lihat di tahun 2025, hari Senin pertama di bulan Juni ini jatuh tanggal 2 Juni 2025. Oleh karena itu, Bapak Ibu tidak mungkin menyelenggarakan UPK setelah tanggal 2 Juni 2025. Karena itu, Bapak Ibu, UPK dilaksanakan tidak lewat bulan Mei 2025. Ya, paling tidak bulan Mei itu pada minggu ketiga, agar minggu keempat bisa melakukan koreksi, kemudian menentukan nilai dan rapat kelulusan. Sehingga tanggal 2 sudah selesai semuanya, siap untuk diumumkan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang pakai C. Pakai C ini di dalam panduan berbunyi begini. Hari Senin minggu pertama di bulan Mei tahun berkenaan. Nah, tahun 2025 ini, minggu pertama hari Senin itu jatuh tanggal 5 Mei 2025. Oleh karena itu, UPK harus dilaksanakan sebelum tanggal 5 Mei, ya, agar dia bisa segera ditetapkan lulusan pas tanggal 5 Mei 2025. Nah, itu Bapak Ibu sekalian mengenai jadwalnya. Bapak Ibu sudah jelas, lingkup materinya sudah saya jelaskan, jadwalnya sudah saya jelaskan, dan mata pelajaran apa yang harus diujikan sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kalau sekarang saya menjelaskan mengenai lingkup materi, kemudian jadwal pelaksanaan. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau ada kekurangan ya, mohon maaf.
dan mudah-mudahan bisa menjadikan pencerahan bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.